Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, saudara, sore ini kita akan bicara soal wader yang kelima. Apa saudara temanya? Pengaruh yang diperluas lewat kesetiaan. Kita awali dari Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 dengan suara yang terdengar oleh 10 orang, paling tidak dengar saudara. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak setia benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amsal 4 ayat 18, 2, 3 mulai. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang. Oke, orang benar disebut kiri kanan saudara punya nama. Sebutkan dia. VLC adalah orang benarnya Allah. Perjalanannya tambah hari tambah terang hingga rembang tengah hari. Semua yang percaya katakan amin. Setia hari ini dan berdampak lebih luas besok. Katakan amin. Apa saudara? Setia hari ini dan berdampak lebih luas esok. Esok tidak akan terjadi apa-apa kalau tanpa kesetiaan hari ini. Haleluya. Water tidak instan tetapi progresif melalui kesetiaan. Progresif itu seperti saudara isi air di botol, pelan-pelan naik sampai meluber keluar. Itu progresif. Yang pertama saudara kekasih, kesetiaan dalam hal kecil membuka pintu yang lebih besar. Ini kebenaran yang kita harus terima dan renungkan. Tadi sudah dikatakan dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa setia dengan pintu yang kecil, dia juga akan dibukakan pintu yang besar. Alasan yang pertama saudara yang kasih, Tuhan menguji karakter kita di ruang kecil sebelum mempercayakan ruang yang lebih besar. Oke. Tuhan sering memakai hal kecil dan tersembunyi untuk melihat siapa kita sebenarnya sebelum ia mempercayakan hal yang lebih besar dan terlihat. Di dalam hal kecil tersembunyi hal-hal besar. Katakan demikian. Ya. Dan Tuhan menguji karakter kita di ruang yang kecil. Bukan di stage, bukan di panggung, bukan di publik. Tapi di ruang yang kecil. Peluang yang kecil, kesempatan yang kecil, pekerjaan yang kecil, penghasilan yang kecil. Semua yang serba kecil yang mungkin tidak ada artinya. Tapi disitulah Tuhan menjadi guru dan saudara dan saya menjadi muridnya. Sebelum Tuhan memberi ruang besar itu apa? Pengaruh. Apalagi kepemimpinan, apalagi pelayanan yang luas dan pekerjaan dan hal-hal lainnya. Ia lebih dahulu melihat karakter kita di ruang kecil. Bukan di kamar kecil, di ruang kecil. Kenapa? Di situ tidak ada sorotan kamera. Di situ tidak ada sorotan media sosial, tidak ada pujian, tidak ada keuntungan pribadi sama sekali. Tapi disitulah Tuhan akan berurusan dengan kita. Kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 7 bilang apa saudara? Dengan suara yang tegas bilang apa? Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Apa yang Tuhan lihat? Hati. Hati ganti dengan kesetiaan. Apa yang Tuhan lihat? Kesetiaan. Ini kedengarannya lagu lama, tapi sesungguhnya membutuhkan pewahyuan
Karena ini sangat-sangat ada di hati Allah. Sebelum dia melakukan hal yang besar, dia mencari kesetiaan. Daud diuji bukan di istana, tetapi di padang sebagai seorang gembala. Kalau Anda dan saya menang di private place, secret place, small place, kalau kita menang di tempat yang kecil, tempat yang sempit, ruangan pribadi, tak terlihat, tak terhitung, tak terjangkau, tak tercium oleh siapapun kecuali Tuhan, saudara dan saya yang ada, maka kita melihat kalau kita menang di ruangan yang kecil, kita akan menang di ruang yang besar. Kalau kita setia di ruangan yang kecil, kita akan setia di ruangan yang besar. Ruangan itu artinya tanggung jawab, peluang dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam berbagai area dan aspek kehidupan kita. Kita melihat Daud, apa yang terjadi dengan dia? Ia setia menjaga domba ayahnya. Itulah apa saudara? Ruangan kecil. Karena hatinya benar, Tuhan kemudian mempercayakan ruang besar. Ruang besar itu apa saudara? Memimpin Israel. Lihat, simpel, sederhana, dan jelas. Langsung bisa dipraktekkan. Kemudian saudaraku yang kasih, jadi jika kita setia di tempat kecil, Tuhan tahu kita aman saat diberi kepercayaan yang besar. Karena ini orang aman gampang, kita akan percaya ini hal yang besar. Jadi karakter selalu diuji sebelum kapasitas diperluas. Itulah cara Tuhan bekerja. Nah, seiring dengan karakter kita dibentuk, maka kapasitas juga harus dikembangkan. Karena kerajinan, kesetiaan tanpa pengertian selalu merugikan. Ada satu orang dia rajin cuci pakaian. Dia bilang, sini Bu, keluarkan semua pakaian. Wow, pakaian kotor ya. Dia dengar tentang pemutih. Lalu dia bilang, Ibu gampang, saya sudah bereskan semua pakaian-pakaian tadi pagi. Kok kamu cuci cepat pakai apa? Saya pakai pemutih, saya taruh semua, campur dan begitu angkat pakaian bolong, saudara. Kerajinan tanpa pengertian merugikan. Kerajinan tanpa pengertian merugikan. Jadi saudara lihat, setia itu baik, tapi orang yang setia, saudara yang kasih, dia harus tingkatkan kapasitasnya, kualitasnya, agar dia dapat menunjang jauh lebih besar. Kalau tidak, orang yang setia, saudara yang kasih, dia hanya diperlukan manakala sudah tidak ada lagi orang-orang yang bisa lakukan. Artinya saudara, yang dia dihitung paling yang terkebelakang. Kenapa? Karena dia hanya setia. Bahasa Inggris tidak bisa. Tapi kalau setia berdiri di situ, jangankan 2 kaki, 1 kaki pun dia bisa. No. Jadi sementara kesetiaan dibangun, kualitas diri kita harus dipersiapkan. Seperti Daud, bukan? Dia tidak setia-setia saja, tapi dia latih tangannya untuk menghandle kambing domba yang 1-2 ekor itu. Apabila ada singa datang, Alkitab berkata, dia mencabut jenggotnya singa. Anda bayangkan kalau cabut jenggot singa, kira-kira, ayo ini, cabut sudah. Kira-kira begitu? Kira-kira begitu? Tidak. Dia mesti taklukkan. Coba kamu bayangkan, singa yang begitu ganas, apalagi singa ada bawa dia punya induk, bawa dia punya jantan semua, lalu dia cabut satu-satu, esa, 2, teluha, tidak ada begitu. Dia mesti taklukkan. Nah, taklukannya yang cara apa nanti? Saudara ketemu Daud, saudara tanya aja. Tapi Alkitab berkata, dia menghandle. Kalau Tuhan yang sudah melepaskan aku dari cakar singa, maka Goliat yang tinggi. Goliat itu tingginya, saudara kekasih itu, dia berdiri di sini. Jadi Daud perlu pakai tangga 3 meter untuk naik ke atas ketemu muka dengan muka. Tapi saudara lihat, Goliat menjadi kecil, sementara Daud menjadi besar. Gara-gara apa saudara? Kesetiaan dan kualitas jalan sama-sama. Katakan demikian, come on. Setia, cakap, smart, ya, bisa lakukan hal yang disuruh apa saja dia bisa dan dia mau belajar tingkatkan, atau disuruh apa saja yang dia kerjakan dengan tanggung jawabnya, excellent punya.
The best punya, wah itu luar biasa. Oke? Alasan yang kedua, hal kecil adalah apa saudara? Hal kecil adalah apa? Latihan tanggung jawab, bukan hal sepele. Lihat, dia gembalakan kambing domba, tapi itu memimpin sebuah bangsa yang besar. Jadi kecil bukan berarti sepele. Daud tidak langsung dipercaya menjadi raja. Tuhan melatih tanggung jawabnya lewat hal kecil, menggembalakan domba ayahnya. Kita lihat, kalau kita baca nanti di 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35, Daud setia menjaga domba, melindungi dari singa dan beruang, pekerjaan yang tampak sepele dan tidak terlihat orang. Namun disitulah Tuhan sedang melatih tanggung jawab, keberanian dan kesetiaan Daud. Sebagaimana Daud dipersiapkan, katakan saya juga. Sebagaimana Daud dipersiapkan, come on. Yes. Kasih tahu orang di nama saudara, di samping saudara. Sebagaimana Daud dipersiapkan. Yes, sebagaimana Daud dipersiapkan, Filse juga. Amen. Saudara, Daud sudah selesai dan kita yang lanjutkan perjuangan-perjuangannya. Haleluya. Namun disitulah Tuhan sedang melatih tanggung jawab Daud, keberanian Daud, dan apa saudara? Kesetiaan Daud. Keberanian, kesetiaan, tanggung jawab, atau tanggung jawab, keberanian, kesetiaan. 3 komponen ini. Apa dan apa? Tanggung jawab, kesetiaan, keberanian. Wow. Tanggung jawab setia, tapi begitu bilang ada setan tidak berani maju. Wah, maka tanggung jawabnya tak bisa dijalankan, saudara kasih. Takut anjing beranak, saudara kasih. Ketika tiba waktunya menghadapi Goliat, kemudian dia bisa menaklukkan Goliat. Goliat yang menjadi kecil, Daud yang menjadi besar. Memimpin Israel, Daud siap karena dia sudah terlatih di hal-hal kecil. Haleluya. Lihat tangan saudara, katakan begini, dunia menantikan engkau. Jangan melihat dirimu kecil. Jangan melihat dirimu kecil. Engkau menjadi penjawab bagi dunia ini. Masalah-masalah. Jadi saudara lihat, Tuhan memakai hal kecil sebagai apa saudara? Tuhan memakai hal kecil sebagai apa? Sekolah karakter. Bukan untuk meremehkan kita, tapi mempersiapkan kita memikul hal-hal yang jauh lebih besar dan berat. Kadang-kadang hal kecil-kecil saudara. Saya ikut pelatihan, ikut training kecil-kecil, suruh ya, kamu main gitar, ya. Kamu bagian guling-guling tikar, ya. Kamu bagian atur sandal-sandal di luar, kalau orang datang berdoa kamu atur di situ. Ya. Kamu tukang jaga sandal, kamu bagian jaga anak, kamu bagian urus ini dan itu. Saya disuruh kamu bagian cet-cet, saudara yang kasih. Begitu perlombaan saya juara 1, saudara yang kasih. Karena saya tahu bahwa itu hal yang kecil. Tetapi disitulah Tuhan menguji karakter saya. Disitulah Tuhan menguji kapasitas saya, tanggung jawab, kesetiaan saya. Semua. Kesempatan Anda berada, karena pemimpin seringkali dia dituntut untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Dia bisa mengoreksi orang lain, tapi dia harus punya kemampuan untuk mengoreksi dirinya sendiri. Ya. Dan kita harus bertumbuh. Kalau tidak saudara kasih, kita hanya terputar di sekitar situ. Kita tidak bisa lagi naik kepada level yang lebih tinggi. Oke? Jadi sekali lagi saudara kasih, sekolah Tuhan namanya apa saudara? Salah. Sekolah Tuhan namanya apa? Hal kecil. Sekolah Tuhan namanya apa? Hal-hal kecil adalah subjek yang Tuhan pakai untuk melatih kita. Kecil. Tapi dari kecil itu saudara lihat, saudara akan punya pengaruh yang luar biasa. Ya, ada banyak kesaksian, saya bersaksi nggak habis-habis saudara. Ibu Messi disuruh hanya jaga-jaga anak kecil, lalu Ibu Ani bilang, ya coba kamu tulis-tulis cerita, lalu Ibu Messi tulis cerita. Tahu cerita itu ditampilkan di Gedung Kesenian Jakarta Raya. Dan yang luar biasa, penulisnya Justina Ani Pangela.
Dan juga ada Melsiana di bawah kecil sekali, saudara kekasih. Gak apa-apa. Tapi habis itu saudara kekasih ditanya, kamu mau pakai nama sekolah tunas bangsa? Kenapa? Karena kita sudah tunjukkan kita setia, kita kualitas. Ditanya mau, saya bilang jawab, saya bilang mau. Nah, dapat. Orang lain datang bawa uang banyak-banyak, mereka tidak terima. Kita nggak punya uang justru. Kenapa? Karena setia. Sekolah Tuhan karakter namanya apa saudara? Hal kecil. Oke? Dan banyak hal lainnya. Jadi hal kecil bukan hal sepele, saudara mesti ingat itu. Itulah ujian kesetiaan sebelum kepercayaan besar Tuhan berikan kepada kita. Amin. Yang kedua, kesetiaan membentuk arah, bukan sekedar hasil. Saudara lihat, orang yang setia dia sedang membangun jalan kehidupan ke masa depan. Apa saya katakan? Apa saya katakan? Orang yang setia dia sedang membangun jalan kehidupan menuju apa? Masa depan. Kalau kamu setia, masa depanmu terpampang luas di depan sana. Tapi kalau kamu putar kiri kanan, manipulasi dan kamu tidak jujur untuk melakukan semua yang Tuhan inginkan lewat hal kecil, maka kamu sedang membangun tembok-tembok, bahkan jurang di depanmu, sehingga ketika kamu lewat, kamu habis tenggelam karena masa depanmu jauh. Itulah sebabnya setia, karena kesetiaan akan membawa kamu ke masa depan yang cerah. Kesetiaan yang diimbangi dengan kualitas karakter dan kemampuan-kemampuan yang saudara lakukan. Nah saudaraku yang kasih, lihat Amsal 4:18 bilang apa? Jalan orang benar, ganti jalan orang yang setia itu, 2-3. Jalan orang yang setia itu seperti apa? Cahaya fajar yang kian terang sampai rembang tengah. Siang bolong, tidak kenal sunset, tidak kenal matahari turun. Terus ada sun rising, ya, matahari terbit, full day, ya, hari yang cerah. Jadi Tuhan bekerja melalui proses, bukan loncatan instan. Proses bukan loncatan instan, ya. Proses, coba katakan, proses bukan instan. Apa? Proses bukan instan. Proses bukan instan. Saudara mesti tangkap. Proses bukan instan. Saudara mesti. Kenapa? Karena ini adalah prinsip-prinsip Tuhan. Proses yang benar pasti hasilnya benar. Tapi kalau prosesnya salah, hasilnya apa? Salah. Karena itu ikut proses SOP-nya, ya, standar operation-nya, ya, ya, dasar-dasar ukuran-ukuran untuk saudara ikut kesetiaan. Ikut saja. Bilang kiri kanan, ikut SOP-nya Tuhan. Nah, SOP-nya Tuhan dimulai dengan apa? Setia. Setia dalam hal apa? Kecil. Jangan saudara pernah lupa. Itu selalu, saudara jangan. Itu tidak akan pernah habis. Tuhan akan bawa. Karena setiap tahap kehidupan kita, Tuhan akan memberikan peluang-peluang baru terus. Dan hal-hal kecil menjadi proses ujian-ujian untuk kita. Haleluya. Kesetiaan harian, coba baca bersama saya. Kesetiaan harian membuat hidup kita bergerak maju secara konsisten. Konsisten asal apa? Pelan-pelan asal apa? Konsisten. Konsisten itu artinya terus menerus. Continuing. Terus menerus. Saudara lihat. Ini yang luar biasa. Nah, saudaraku yang kasih, Alkitab berkata kepada kita bahwa water itu bukan tentang viral, tetapi tentang apa saudara? Bertumbuh. Bilang kiri kanan, jangan viral, tapi setia. Nah, seringkali kita mau viral, bikin move supaya viral, saudara kan? Bikin masalah, troublemaker supaya kita jadi viral. Itu konyol, saudara. Tenang aja. Tuhan tahu kapan mempromosi saya dan saudara. Amin. Tuhan tahu kapan mengangkat saya dan saudara di pekerjaan saudara, di karir saudara. Amin. Di perjuangan saudara. Tenang aja. Tuhan tidak akan pernah melepaskan Anda sendiri. Selalu saja ada bahu orang yang Tuhan akan bawa kesuksesan
itu selalu ada orang yang memberi bahunya untuk Anda berdiri di atas. Yusuf itu sukses bukan karena kakak-kakaknya, tapi karena ada Firaun yang bilang, nih Yusuf berdiri, aku kasih kamu cincin ini, kamu pakai. Cincin inilah yang membedakan antara aku dan kau. Tapi seluruh bumi ini akan mendengar apa yang kamu katakan kepada mereka. Katakan, amen. Ada orang, bilang kiri kanan, akan ada orang untuk engkau. Asal kamu setia. Kalau kamu setia akan ada orang yang akan pasang bahu untuk engkau naik di atasnya. Seperti Yusuf. Saudara-saudaranya menjual dia. Tapi Tuhan menyiapkan Firaun untuk menjadi, jadi Firaun atau siapa saja Tuhan akan pakai untuk membawa kita. Saudara lihat pelayanan kita ini, Tuhan pakai orang-orang tertentu. Tuhan pakai pemimpin-pemimpin di YWAM, Tuhan pakai pemimpin-pemimpin di GBI. Mereka adalah orang-orang yang memberi bahu mereka untuk kita naik di atas. Pemimpin-pemimpin di Abalaf sampai sekarang mereka selalu ingat kita. Kemarin Pak Edi Jakarta mau merah, tapi pulang dia mampir di Kupang, saudara yang ngasih. Dia makan di Taman Laut, dia bilang, John, kita pikir rumah kamu di kampung sekali, jadi kita pikir kamu mesti datang jauh. Dia pikir karena dulu mereka datang tuh dari Soe baru datang ke rumah saya. Jadi pikirnya rumah saya di Soe, jadi jauh nanti, saudara yang ngasih. Udahlah, nggak apa-apa. Tapi mereka datang, saudara yang ngasih, ngobrol-ngobrol. Kamu anak-anakmu mau wisuda ya? Ya. Udah nih. Berapa juta? Ya saya bilang 2 juta nih, transfer langsung ke saya. Sudah lihat? Kenapa? Karena kita membangun hubungan dengan mereka, hal-hal kecil untuk mereka lakukan. Ya. 6 bulan saya disuruh lipat-lipat warta, disuruh lem-lem surat, kirim ke misi di berbagai macam daerah. Saya setia lakukan itu. Habis itu Edi panggil saya, John, saya sudah dengar kamu bagus. Bagus apa? Bagus waktu lipat surat, bagus kalau ngechat, bagus kalau kamu disuruh ini dan itu. Bagus kalau kamu jalan di Banjar Jakarta, pulang masih selamat. Tidak tanya saya khotbah, saudara ngasih. Amin. Tapi waktu saya khotbah orang yang gak punya anak mengandung, saudara ngasih. Waktu itu saya khotbah, tapi mereka tidak ukur waktu saya khotbahnya. Aneh bukan? Gak ukur. Jangan nggak khotbah tuh, lawatan Tuhan tiarap semua. Tapi mereka nggak ukur itu. Mereka ukur bagaimana saya disuruh hal yang kecil. Oke? Yang mengerti bisa katakan amin. Ingat, pengurapan itu adalah the gift. Pengurapan itu pemberian. Walaupun kita ngaco-ngaco, kalau Tuhan mau pakai untuk sembuhkan orang lain, Tuhan bisa pakai orang yang ngaco untuk sembuhkan orang lain. Tapi untuk memimpin nggak bisa orang ngaco-ngaco, saudara kasih. Gak bisa asalan. Orang yang harus benar-benar well prepared, harus dipersiapkan dan mau mempersiapkan diri dengan baik. Dan saya percaya orang-orang itu adalah saya dan saudara. Nah, yang ketiga, apa itu saudara? Kesetiaan hari ini menentukan jangkauan hari esok. Kita akan jadi wider kalau kita tidak setia hari ini. Wider itu adalah sebuah peluang loncatan ke depan, perluasan, tetapi dibutuhkan kaki yang setia, tangan yang setia, pribadi yang setia. Ya. Coba kita baca ayat Galatia 6 ayat 9 ini ayat lama tapi sangat luar biasa. Bilang apa dia bilang? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berbuat baik, ganti dengan kata setia. Janganlah kita jemu-jemu setia, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi, di dalam kesetiaan adalah peluang terbaik untuk kita mempersiapkan kekuatan batin kita. Ya. Energi rohani kita disiapkan pada waktu kita sendirian. Disitulah Tuhan mulai membangun the inner man kita. Levelnya akan dinaikkan. Tanpa kita sadar, tapi kita akan dinaikkan. Kenapa? Karena kita diperhadapkan dengan berbagai macam. Dengan kata lain, Tuhan memberikan penguatan. Jadi kesetiaan adalah prinsip. Berbuat baik adalah prinsip. Jadi Galatia 6 ayat 9 adalah
prinsip atau penguatan prinsip. Prinsipnya adalah setia. Prinsipnya adalah apa saudara? Setia. Jangan kita jemu-jemu setia. Bilang di kanan kiri, jangan jemu-jemu setia. Come on. Amen. Jangan jemu, karena itu sebuah prinsip. Itu yang harus kita lakukan. Alasan atau dampak besar selalu lahir dari ketaatan yang apa saudara? Berulang. Bukan aksi sesaat. Bukan bikin viral lalu dia tidur, lalu Facebook yang dengan apa algoritmanya dia perbanyak view-nya, perbanyak subscribe-nya. Dia tidur aja, tapi nanti no. Tidak satu kali pukulan, tapi berulang-ulang. Coba katakan berulang-ulang. Kesetiaan itu apa saudara? Kesetiaan tidak one event. Kesetiaan ini lifetime. Kesetiaan itu bukan satu pukulan, tapi berulang-ulang. Ini harus tancap. Coba pegang kepala saudara. Kesetiaan itu berulang-ulang. Nah, ini yang harus kita ingat. Ya. Bukan aksi sesaat. Tuhan memperluas pengaruh orang yang tidak menyerah. Tuhan memperluas pengaruh orang yang tidak menyerah di tengah jalan. Give up. Aduh, ini sudah tidak bisa lagi. Rasa-rasanya sudah terguling, tikar, berhenti, mogok. Dalam semua aspek hidup, membangun keluarga, membangun karir, membangun pendidikan, membangun usaha, membangun pelayanan, membangun apa saja, menjaga, memelihara kesehatan pun saudara, Anda kalau stop, maka Anda tidak akan sehat. Betul ya saudara? Betul? Betul. Ada yang bilang, wah ini doa puasa dan ini sudah bagus nih, kita lanjutkan. Wah, lanjutkan. Ada yang bilang, nanti babi 1 bulan 1 kali saja. Kita makan sedikit-sedikit, tapi hitungnya itu sampai 300 kali, sedikit-sedikit. Sebulan 1 kali, sedikit-sedikit sampai 300 kali. Nah, sama saja dengan tiap hari makan. Tapi saudara setuju dengan saya bahwa ketika 21 hari kita puasa, saya lihat perut enak tau, coba pegang perut enak tau. Perut ini jadi sensitif, ya. Badan jadi ringan, bangun pagi itu segar. Ya. Nih malam-malam sih cari nasi sih, apa-apa juga lah ya. Tuhan tahu, Tuhan kasih upah. Kalau saudara tidak rokok, tidak kopi nggak apa-apa. Tapi saudara yang doyan makan nasi, nanti mulu asam. Nasi sonto baru mulai. Tapi sudah itu kan sudah lewat ya. Yang lalu sudah lalu. Sekarang kemenangan sudah di depan mata saya dan saudara. Oke? Jadi kita latih ya. Latih ini tuh. Jadi saya sudah bilang ini nanti lu atur ini ya supaya Bapak yang mau makan lu, ya tambah-tambah sedikit lah apa-apa gitu. Tapi minum supaya apa? Terus jaga kesehatan, jaga prima, bangun pagi itu enak. Tidur jam 2 pun bangun jam 4, 5 masih segar. Betul Sony Elvis? Coba kalau makan daging bangun itu berat saudara kayaknya. Oke, ya. Jadi saudara lihat terus berulang-ulang. Kesetiaan itu apa saudara? Berulang dalam semua aspek kehidupan kita. Ya. Nah, kita lihat. Coba kita baca tulisan di bawah ini. Kuat. Kesetiaan. Faithfulness is the language in the presence of God, my friend. Kesetiaan adalah apa? Bahasa kepercayaan. The language of trustworthy in the sight of God or before God. Jadi kalau kita setia, kita sedang membahasakan Tuhan, ini aku, percayalah kepadaku. Jadi orang yang setia, dia dipercaya Tuhan. Bukan saja orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan percaya orang yang setia. Bilang di kanan kiri, Tuhan percaya orang yang setia. Ilustrasi ini tentu saudara tahu ilustrasi ini. Ini apa saudara? Sekarang di Indonesia sudah berapa? 5G ya? 5 ya? 5G. Di Cina saya dengar sudah 10G, sudah 10G. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ilustrasi signal ini? Bayangkan hidup kita seperti ponsel dan signal. Bilang kiri kanan, kamu seperti ponsel dengan sinyal. Saat kita setia di level dasar, misalnya sinyal 2G cukup untuk pesan singkat, SMS saja. Next. Tetapi setia lagi. Tuhan upgrade menjadi apa?
T3G. Mulai bisa apa? Kirim gambar. Setia lagi Tuhan tambahkan 4G. Komunikasi makin luas dan cepat. Setia lagi. Saat kesetiaan menjadi gaya hidup, Tuhan buka 5G. Dampak luas menjangkau banyak orang. Yang mengerti katakan. Coba tanya di kiri kanan, kamu berapa G? Saya percaya kita sudah menuju kepada 5 dan 6G. Haleluya. Katakan amin. Upgrade tidak terjadi karena protes, tetapi karena konsistensi pemakaian yang benar. Karena kita setia menggunakan yang dua, hanya kirim SMS, naik lagi. Bukan protes, ini HP buruk, ini sinyal buruk. No, tapi karena disetia memakainya, maka di-upgrade. Jadi saudara kekasih, jangan protes, setialah. Nanti dengan sini ya di-upgrade. Jangan little me, but my salary is not up. Sedikit beta, tapi gaji so naik-naik, saudara kekasih. Jangan. Mungkin saudara-saudara hari yang kesekian belas puluh kali berangkat. Setia, bilang kiri kanan, setia, nanti upgrade datang. Amin. Setia, nanti upgrade datang. Pasti datang. Tuhan tambahkan. Ya. Kita lihat bahwa kesetiaan hari ini mungkin tidak terlihat spektakuler, tetapi di tangan Tuhan apa? Ia sedang menyiapkan wadah, nothing impossible. Saudara lihat. Jadi kesetiaan hari ini mungkin tidak terlihat, tidak spektakuler karena di ruang kecil. Tapi sudah lihat setia. Tanggung jawab setia. Tambah hari nanti Tuhan kasih perluan. Saya nubuatkan bahwa setiap saudara di tahun 26 dan seterusnya terjadi perluasan ke kiri dan ke kanan. Tanggung jawab otoritasmu, kecakapanmu, kemampuanmu, kepercayaanmu, kamu ditambahkan Tuhan terima dalam nama Yesus. Haleluya. Bantu katakan amin. Yes. Tuhan tambahkan. Saudara, setia hari ini dampak makin. Setia hari ini, terang besok, dampak makin luas. Sehingga dia terus terang. Terang terus. Oke. Haleluya. Sudah? Sampai sini sudah? Sudah jelas sampai sini? Singkat padat jelas, bukan? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Cari 3-4 orang, katakan, engkau orang yang dicari Tuhan. Bilang 3-4 orang. Dan mari kita deklarasikan ini bersama-sama. Oke? Deklarasi profetis. Apa saudara? Deklarasi profetis. Dengan iman saudara ucapkan profetis, artinya apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Next, kita mulai sama-sama kuat. Hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan dan kami menyatakan dengan iman, kesetiaan kami hari ini tidak akan sia-sia. Apa yang kami tabur dalam ketaatan akan Tuhan tuai dalam kemuliaan. Apa yang kami lakukan dengan setia di ruang kecil akan Tuhan perluas di ruang yang besar. Kami percaya terang Tuhan dan terbit atas hidup kami. Jalan kami makin terang, pikiran kami makin jelas, dan iman kami makin kuat. Kami menolak hidup yang biasa-biasa, kami menolak penundaan, kami memilih taat sepenuhnya. Dari kesetiaan hari ini, Tuhan melepaskan percepatan supernatural. Dari terang yang makin bersinar, Tuhan memperluas pengaruh dampak dalam hidup kami. Kami dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang, menjangkau generasi, dan menggenapi rencananya yang besar. Hari ini setia, besok bercahaya, dampak kami makin luas. Kami percaya tidak ada yang mustahil dalam segala perkara menjadi mungkin di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.